Pernah nggak kalian dengar cerita tentang sebuah desa yang tiba-tiba hilang, kayak ditelan bumi begitu aja? Bukan cuma hilang dari peta, tapi juga hilang dari ingatan banyak orang. Ada orang yang bilang desa itu pernah ada, tapi setiap kali dicari, desa itu nggak pernah ketemu lagi. Seolah-olah ada kabut tebal yang nutupin jalannya, atau ada sesuatu yang sengaja ngelindungi tempat itu biar nggak bisa dijangkau manusia biasa. Katanya semua berawal dari sebuah ritual pesugihan. Kalian pasti udah sering dengar kata pesugihan kan? Perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan instan. Biasanya pesugihan itu maze-maze. Ada yang lewat jalur gunung, ada yang lewat laut, bahkan ada yang lewat hutan keramat. Tapi cerita yang mau gue bawain ini agak beda. Beda karena medianya bukan sekadar sesaji atau tumbal biasa. Medianya justru sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Tali pocong jenazah. Mungkin kalian langsung mikir, kok bisa tali pocong jadi bagian dari pesugihan? Bukannya tali pocong itu cuma kain pengikat mayat pas dikafani? Nah, justru di situ letak mengerikannya. Ada keyakinan di sebagian orang Jawa, terutama di pedesaan, kalau tali pocong itu punya kekuatan mistis yang luar biasa. Katanya, kalau dipakai buat ritual tertentu, tali itu bisa jadi jalan penghubung antara manusia dengan makhluk gaib, penjaga kuburan. Bukan sembarang makhluk, tapi pocong yang rohnya belum tenang, yang mati dengan cara tidak wajar. Cerita ini bermula dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kalau kalian perhatikan, desa-desa di Jawa itu punya karakter khas. Jalanan kecil berbatu, rumah-rumah joglo atau rumah kayu, kadang masih ada lampu minyak di beberapa sudut. Malam-malamnya sunyi banget, cuma suara jangkrik dan kodok dari sawah. Desa ini pun begitu. Dari luar, terlihat biasa aja. Tapi menurut cerita orang-orang sekitar, ada hal aneh yang bikin desa itu mencurigakan. Hampir semua warganya kaya mendadak. Bayangin, rumah-rumah yang dulunya reot, tiba-tiba berubah jadi bangunan mewah. Warung-warung kecil bisa berubah jadi toko besar. Bahkan orang yang tadinya nggak punya sawah, bisa beli lahan luas dalam waktu singkat. Awalnya orang-orang di desa tetangga mikir, mungkin warga desa itu rajin kerja, atau ada investor yang masuk. Tapi lama-kelamaan, gosip lain muncul. Gosip yang bikin bulu kuduk berdiri. Konon, kekayaan itu didapat dari sebuah perjanjian gelap. Perjanjian dengan pocong lewat tali jenazah. Cerita ini makin kuat waktu ada seorang kakek dari desa sebelah yang pernah nyeletuk. Katanya begini, wong kono iku pada duwe pesugihan. Tali pocong sing durung suwe dikubur digawa menyang wit randu alas. Saben ana sing wani mesti sugi. Nanging yo, ana tumbale. Orang sana itu punya pesugihan. Tali pocong yang baru dikubur dibawa ke pohon randu di hutan. Siapa yang berani pasti kaya. Tapi selalu ada tumbalnya. Nah, dari situ mulai jelas kalau memang ada praktik pesugihan aneh di desa itu. Dan tali pocong jadi kunci utamanya. Buat kalian yang mungkin belum tahu, tali pocong itu adalah ikatan kain yang dipasang di kepala, tangan, dan kaki jenazah pas dikafani. Setelah mayat dikubur, biasanya setelah 3 hari tali itu dibuka, biar roh si mayat bisa lepas. Tapi kalau talinya diambil orang lain sebelum waktunya, dipercaya roh itu nggak bakal tenang. Dia bisa jadi gentayangan, jadi pocong, bahkan bisa dipaksa buat jadi penjaga kekayaan seseorang. Kebayang nggak? Gimana ngerinya kalau tali itu dipakai buat pesugihan? Nah, cerita yang gue bawain ini berasal dari pengakuan seorang perantau yang katanya pernah nyasar ke desa itu. Orang ini bukan sembarang orang. Dia seorang pedagang keliling yang sering jualan kain dari pasar ke pasar. Malam itu, dia lagi pulang dari pasar di daerah pegunungan. Jalannya sepi banget. Kanan kiri cuma sawah dan pohon bambu. Udara dingin menusuk tulang. Jam udah nunjukin hampir tengah malam. Dia cerita, awalnya dia cuma mau cari jalan pintas biar cepat sampai rumah. Tapi anehnya, motor yang dia kendarai kayak dituntun masuk ke jalan kecil yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Jalan itu gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Tapi anehnya, dia masih bisa lihat samar-samar ada bayangan rama-rama di kejauhan. Dia pikir, oh, ini mungkin desa baru yang gue nggak tahu. Akhirnya dia ikutin jalan itu. Pas masuk ke desa, dia heran. Rumah-rumahnya megah, ada yang pakai tembok kokoh, ada yang 2 lantai, bahkan ada yang punya mobil terparkir di depan. Padahal jalan menuju ke desa itu aja masih tanah dan becek. Kok bisa ya? Pikirnya. Tapi ada satu hal yang bikin dia merinding. Desa itu sunyi banget. Nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada suara TV, nggak ada suara anak kecil main. Bahkan suara anjing pun nggak ada. Yang kedengeran cuma suara angin. Kayak bisikan halus yang lewat di telinga. Dia terus jalan pelan sambil motor dinyalain. Lampu motor menerangi jalan desa. Tiba-tiba dia lihat sesuatu yang bikin dadanya sesak. Di depan salah satu rumah besar, ada tali putih panjang tergantung di pintu. Tali itu mirip banget sama tali pocong. Apalagi bentuknya udah agak kotor, kayak habis ditarik dari tanah kuburan.
Pedagang ini langsung merinding. Dalam hati dia bilang, "Astagfirullah, iki opo tuh? Kok ana talin pocong digantung neng oma? Astagfirullah, ini apa kok ada tali pocong digantung di rumah?" Dia buru-buru pengen putar balik, tapi tiba-tiba ada suara keras dari arah sawah. Suara kayak orang loncat berat, dak-dak. Suaranya makin lama makin deket. Motor dia nggak bisa nyala. Lampunya kedap-kedip, mesin ngadat. Dia panik, keringat dingin keluar dari kening. Saat itulah dia lihat sesuatu dari ujung jalan. Sesosok putih tinggi besar, lompat pelan-pelan mendekat. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Pocong itu kepalanya miring, talinya masih ngikat erat tubuhnya. Dan yang paling menyeramkan, wajahnya hitam legam, kayak gosong. Matanya kosong menatap lurus. Si pedagang ini langsung baca doa seadanya. Dia dorong motornya balik. Nggak peduli kakinya kena lumpur. Dia lari sekencang-kencangnya. Dan entah gimana caranya, dia tiba-tiba udah keluar lagi ke jalan raya utama. Pas nengok ke belakang, jalan kecil yang tadi dia lewatin udah nggak ada. Kayak cuma ilusi. Setelah kejadian itu, pedagang ini sakit keras berbulan-bulan. Dia cerita ke orang-orang kalau desa itu sebenarnya nggak boleh dimasuki sembarangan. Karena desa itu udah jadi milik pocong pesugihan. Itu baru pengantar ceritanya. Dan itulah yang bikin orang percaya kalau misteri desa hilang ini memang nyata. Desa itu ada, tapi ditutupi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar kabut atau hutan lebat. Ada pocong-pocong dengan tali jenazah yang mengikat mereka, menjaga kekayaan orang-orang yang pernah bikin perjanjian gelap. Makanya, kalau kalian dengar suara dak-dak di tengah malam, hati-hati. Jangan-jangan kalian lagi deket sama desa itu. Jangan coba-coba nyari, apalagi masuk. Karena bisa jadi kalian gak bakal balik lagi. Malam ini gua bakal ceritain lebih jauh tentang kisah menyeramkan dari pesugihan tali pocong. Dan gimana sebuah desa bisa hilang gara-gara perjanjian gelap. Siap, jangan matiin lampu ya. Ada sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Letaknya agak jauh dari jalan besar. Tersembunyi di antara sawah luas dan deretan pohon randu yang menjulang tinggi. Kalau dilihat sekilas, desa itu sama aja kayak desa-desa lain. Jalanannya masih tanah, sebagian berbatu, dan kalau hujan becek luar biasa. Pintu masuknya cuma sebuah gapura kecil dari bata merah yang sudah lumutan, dengan tulisan samar hampir nggak terbaca lagi. Dari luar, nggak ada yang aneh. Tapi begitu orang mulai bercerita, suasana desa itu langsung berubah jadi sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Orang-orang dari desa tetangga sering bilang kalau desa itu punya keanehan sendiri. Warganya bisa tiba-tiba kayak mendadak. Dulu rumah-rumah mereka hanya berupa gubuk bambu sederhana, berdinding anyaman, lantainya tanah, dan atapnya bocor sana-sini. Tapi hanya dalam hitungan bulan, rumah-rumah itu berubah drastis jadi bangunan megah. Ada yang berdinding tembok kokoh, ada yang sampai 2 lantai, bahkan ada yang punya halaman luas lengkap dengan mobil terparkir di depannya. Padahal sebelumnya, orang-orang itu bahkan untuk makan sehari-hari aja masih susah. Hal yang bikin tambah aneh, kekayaan itu datang tanpa jelas asal-usulnya. Mereka bukan pedagang sukses, bukan petani dengan sawah luas, bahkan bukan perantau yang pulang bawa uang. Banyak orang heran, kok bisa tiba-tiba semua warga hampir serentak jadi kaya raya. Uang berlimpah, barang-barang mewah masuk ke rumah. Tapi pekerjaan mereka tetap sama. Sehari-hari masih terlihat santai. Gak ada yang bener-bener kerja keras. Awalnya, orang-orang luar desa berusaha berpikir positif. Mungkin ada bantuan dari pemerintah. Atau mungkin ada proyek besar yang bikin desa itu makmur. Tapi semakin lama, semakin banyak cerita gelap yang beredar. Gosip itu muncul dari mulut ke mulut. Dari orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan warga desa tersebut. Gosipnya terdengar jelas dan selalu sama. Bahwa kekayaan yang mereka dapat bukanlah hasil kerja keras, melainkan hasil dari sebuah perjanjian menyeramkan. Konon, desa itu mempraktikkan sebuah ritual pesugihan kuno, bukan sembarang pesugihan yang biasa dilakukan orang-orang di pinggir hutan atau gunung. Pesugihan di desa ini melibatkan sesuatu yang dianggap paling tabu. Tali pocong jenazah yang baru dikubur. Benda itu bukan hanya sekadar kain. Dalam kepercayaan orang Jawa, tali pocong menyimpan energi besar dari roh yang belum tenang. Kalau seseorang berani mengambil dan menggunakannya dalam ritual tertentu, dia bisa memanggil makhluk gaib untuk menukar hidupnya dengan kekayaan. Cerita ini pertama kali diketahui dari seorang dukun tua yang pernah tinggal di desa itu. Dukun ini sudah lama pindah keluar daerah, tapi sebelum meninggal dia sempat cerita ke cucunya tentang rahasia kelam yang disembunyikan warga. Katanya, setiap ada orang desa yang meninggal, apalagi kematiannya nggak wajar atau mendadak, maka tali pocong jenazahnya jadi rebutan. Orang-orang yang berniat melakukan pesugihan akan diam-diam datang ke kuburan di malam pertama setelah jenazah dimakamkan. Mereka akan gali sedikit tanah,
lalu ambil talinya secara perlahan sambil membaca mantra yang katanya diwariskan turun-temurun. Biasanya, begitu tali itu berhasil diambil, mereka nggak langsung pulang. Mereka harus bawa tali itu ke sebuah pohon randu alas yang berdiri di tengah hutan desa. Pohon itu terkenal angker, batangnya besar, dahan-dahannya menjuntai seperti tangan hitam yang mau meraih siapa saja yang lewat. Di bawah pohon itulah ritual dilakukan. Orang yang ingin kaya harus membakar kemenyan, menaruh sesaji berupa ayam hitam, dan membaca mantra sambil melilitkan tali pocong itu di tangannya sendiri. Saat itulah konon, pocong dari jenazah yang talinya diambil akan datang, melompat-lompat dari dalam kegelapan, dan membuat kesepakatan Sing Chow Karop Ki Opo, KB bakal dakandani. Nanging ojo lali, saben berkahku kudu ana tumbal. Apa yang kamu inginkan, semua akan aku berikan. Tapi jangan lupa, setiap berkat dariku harus ada tumbal. Itulah suara yang katanya sering terdengar dalam ritual itu. Suara berat, serak, tapi jelas sekali terdengar di telinga orang yang melakukan perjanjian. Sejak saat itu, hidup orang itu akan berubah. Dia bakal dapat uang berlimpah, dagangannya laris manis, atau sawahnya tiba-tiba menghasilkan panen luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang gak kecil, tumbal. Tumbal ini gak bisa ditolak. Ada kalanya berupa anggota keluarga sendiri, ada kalanya berupa orang yang paling disayangi. Kadang juga berupa nyawa orang desa lain yang tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab jelas. Karena itulah, banyak orang luar yang curiga kenapa di desa itu sering ada kematian aneh. Orang sehat tiba-tiba ambruk. Anak kecil yang tadinya lari-larian, mendadak jatuh, dan gak bangun lagi. Atau wanita yang habis melahirkan tiba-tiba menghembuskan napas terakhir tanpa tanda-tanda sakit. Semua kematian itu dianggap bayaran dari pesugihan tali pocong. Orang-orang desa luar semakin yakin ketika pernah ada seorang pendatang yang tinggal sementara di sana. Pendatang ini adalah guru baru yang ditugaskan mengajar di sekolah dasar desa tersebut. Awalnya dia nggak curiga apa-apa. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir desa. Malam pertama, suasana terasa normal, hanya sunyi seperti desa-desa lain. Tapi menjelang tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara aneh. Suara dak, seperti sesuatu yang melompat di jalan depan rumah. Dia pikir itu suara anak-anak main, tapi saat dia mengintip dari jendela, bulu kuduknya langsung berdiri. Dia lihat jelas ada pocong melompat-lompat pelan, dengan tali putih panjang masih melilit tubuhnya. Bergerak dari satu rumah ke rumah lain, yang lebih menyeramkan. Di setiap rumah besar yang dia lewati, pocong itu berhenti sejenak di depan pintu. Lalu seolah mengangguk sebelum melompat lagi ke rumah berikutnya. Seakan-akan pocong itu bukan sekadar hantu gentayangan, tapi benar-benar jadi bagian dari desa, seperti penjaga atau bahkan tuan rumah sebenarnya. Guru itu ketakutan luar biasa. Esok paginya dia lapor ke kepala desa. Tapi anehnya, kepala desa cuma tersenyum tipis dan bilang, "Ojo kuatir, Pak Guru, sing penting jenengan orang nganggu urusan wong kene, kabeh aman, jangan khawatir. Pak Guru, yang penting Anda tidak ikut campur urusan orang sini, semua akan aman." Ucapan itu justru bikin guru itu makin gak tenang. Dia merasa seperti diperingatkan halus agar nggak terlalu banyak tahu. Selama beberapa minggu berikutnya, dia makin sering melihat kejanggalan. Anak-anak muridnya suka bercerita tentang orang tua mereka yang bertemu tamu malam di kuburan. Ada juga anak kecil yang nyeletuk polos, "Bapak Saiki Wisugi, Sol wis do tali pocong enyo." Bapak sekarang sudah kaya, karena sudah punya tali pocong baru. Kebayang nggak? Gimana perasaan guru itu? Setiap hari mengajar anak-anak, tapi sekaligus tahu kalau keluarga mereka mungkin terlibat dalam sesuatu yang menakutkan. Sampai akhirnya, guru itu memutuskan untuk pindah mendadak. Dia nggak kuat dengan tekanan dan ketakutan yang menghantui setiap malam. Cerita dari guru ini makin memperkuat keyakinan orang luar bahwa desa itu memang punya rahasia besar. Rahasia tentang pesugihan pocong yang membuat semua warganya kaya, tapi juga membuat desa itu jadi tempat yang ditakuti. Banyak orang bilang kalau malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, desa itu terasa berbeda. Jalan masuk ke sana ditutupi kabut tebal, dan dari kejauhan orang bisa mendengar suara gamelan samar-samar. Padahal, nggak ada yang sedang mengadakan hajatan. Ada pula cerita tentang pedagang keliling yang sengaja lewat desa itu untuk menawarkan dagangannya. Dia bilang, desa itu terasa hidup orang-orang keluar masuk rumah, banyak yang membeli barang darinya, tapi anehnya, saat dia mencoba menghitung uang hasil jualan, semua uangnya berubah jadi daun kering. Pedagang itu jatuh sakit keras setelahnya, dan baru sembuh berbulan-bulan. Kemudian, setelah dibacakan doa-doa oleh seorang kiai, dari semua cerita itu, ada satu hal yang selalu sama. Warga desa terlihat makmur, tapi suasana desa selalu terasa sunyi. Tidak ada keriuhan khas kampung,
Tidak ada suara orang ngobrol di teras rumah. Tidak ada suara radio. Tidak ada anak-anak berlari. Semuanya terasa sepi. Hanya rumah-rumah megah berdiri dengan pintu tertutup rapat. Sesekali saja ada bayangan samar di balik jendela. Tapi begitu didekati, tidak ada seorang pun di dalam. Orang Jawa sering bilang, sugih cepet, hilang cepet. Sugih gaib, tumbale nyawa. Kaya cepat, hilang cepat. Kaya gaib, tumbalnya nyawa. Dan itulah yang terjadi di desa itu. Kekayaan datang tiba-tiba, tapi bersamaan dengan itu, ada harga yang harus dibayar dengan nyawa. Itulah sebabnya, meskipun dari luar kelihatannya biasa saja, desa itu sebenarnya menyimpan kengerian yang sulit dijelaskan. Kekayaan yang mereka miliki bukanlah berkah, melainkan kutukan. Semua berawal dari seutas tali pocong jenazah yang baru dikubur, diambil dengan berani, lalu dijadikan perantara untuk perjanjian gelap yang akhirnya menelan seluruh desa dalam sunyi. Konon, siapa saja yang ingin ikut dalam pesugihan tali pocong, harus berani datang ke kuburan tepat tengah malam. Kuburan yang dipilih bukan sembarang kuburan, melainkan makam yang baru saja dikubur. Biasanya jenazah yang belum genap 3 hari. Kenapa harus yang baru? Karena roh si jenazah masih lemah, belum benar-benar meninggalkan dunia. Dan tali pocong yang dipakai untuk mengikat kafannya masih dianggap punya energi gaib yang sangat kuat. Mereka yang hendak melakukan pesugihan biasanya sudah disiapkan oleh seseorang, entah itu dukun desa atau orang yang disebut sebagai perantara. Malam itu, orang yang berniat akan ditemani masuk ke area pemakaman. Jalan menuju kuburan biasanya sunyi, hanya suara angin malam yang bikin merinding. Lampu-lampu minyak di sudut makam sudah mati, meninggalkan suasana gelap pekat, dan hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar menembus pepohonan. Begitu sampai di kuburan, orang itu harus mencari makam yang baru. Tanahnya masih gembur, masih terasa lembab, bahkan seringkali masih ada sisa bau kemenyan dari prosesi penguburan siang sebelumnya. Mereka akan duduk bersila di samping makam, sambil komat kamit membaca mantra Jawa kuno. Perantaranya akan mengingatkan, ojo nganti kowe grogi, nek hatimu gemeter, pocong ora bakal metu, jangan sampai kamu grogi. Kalau hatimu gemetar, pocong tidak akan muncul. Setelah itu, dengan tangan yang gemetar, orang itu mulai menggali sedikit tanah di bagian kepala jenazah. Mereka tidak berani menggali terlalu dalam, hanya sekadar cukup untuk melihat kain kafan yang membungkus tubuh. Begitu kain itu terlihat, jantung berdegup kencang. Mereka tahu, di sanalah tali pocong terikat. Dengan pisau kecil, atau kadang hanya dengan tangan, mereka memotong bagian tali itu. Proses ini harus dilakukan dalam sekali tarikan. Kalau gagal, katanya roh si mayat akan marah dan langsung bangkit sebagai pocong saat tali sudah di tangan. Ada yang bilang mereka bisa mendengar suara lirih dari dalam tanah, suara tangisan, kadang suara erangan, seolah si jenazah protes karena tali pengikatnya diambil. Bau busuk samar-samar ikut keluar dari tanah yang tergali. Orang yang melakukannya seringkali merasa pusing, mual, bahkan ada yang langsung muntah darah. Tapi itu semua dianggap bagian dari ujian. Begitu tali berhasil diambil, mereka tidak boleh langsung pulang. Tali itu harus disimpan di dalam kain hitam kecil, kemudian dibawa ke sebuah pohon besar yang letaknya di ujung desa. Pohon itu bukan sembarang pohon, biasanya pohon randu alas atau pohon beringin tua yang sudah ratusan tahun berdiri. Pohon itu dikeramatkan karena dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk gaib yang jadi perantara pesugihan. Perjalanan menuju pohon itu tidak pernah mudah. Jalannya gelap, melewati persawahan atau hutan kecil. Orang yang baru saja mengambil tali pocong harus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Konon, kalau dia menoleh, dia akan melihat sosok pocong dari jenazah yang talinya diambil, mengikuti dari belakang sambil melompat pelan-pelan. Suara dak, akan terdengar semakin lama semakin dekat, dan kalau sampai dia menoleh, maka pocong itu bisa langsung menjerat lehernya dengan tali yang tersisa. Sampai di bawah pohon, ritual berikutnya dimulai. Orang itu harus duduk bersila menghadap pohon, lalu menyalakan kemenyan. Bau asap kemenyan akan bercampur dengan bau tanah basah dan udara dingin malam. Satellites, tali pocong yang dibawa harus dililitkan ke tangan atau dilekatkan di dada, sambil membaca mantra yang diajarkan oleh perantara. Mantra itu biasanya berupa campuran bahasa Jawa kuno dan Arab, terdengar aneh dan sulit dimengerti. Saat mantra dibacakan, angin di sekitar pohon biasanya berubah. Daun-daun bergetar meski tidak ada angin kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lirih tanggisan jauh atau suara gamelan samar-samar dari arah yang tidak jelas. Perlahan, sosok putih mulai muncul dari balik batang pohon. Pocong, sosok itu tidak selalu sama. Kadang muncul dengan wajah hitam legam, kadang wajahnya hancur penuh belatung, kadang tanpa wajah sama sekali. Tubuhnya melompat mendekat dengan tali pocong masih melilit erat.
Pada saat itulah, orang yang melakukan ritual harus menyampaikan niatnya. Dia harus bilang apa yang diinginkan. Apakah ingin kaya, punya usaha lancar, atau sekadar ingin rumah megah. Pocong itu akan mendekat, berdiri diam di hadapannya. Lalu suara berat akan terdengar di telinga. Meski mulut pocong tidak bergerak, sing cau karobki opo, kabeh bakal dok paringi. Nanging elinga, saben berkahku kudu ono tumbal. Apa yang kamu inginkan, semua akan aku beri. Tapi ingat, setiap berkahku harus ada tumbalnya. Kata-kata itu tidak bisa ditawar. Orang yang sudah sampai tahap ini berarti sudah terikat. Kalau berani melanjutkan, maka hidupnya akan berubah total. Kekayaan akan datang dalam waktu singkat. Dagangan yang sepi mendadak ramai. Sawah yang gagal panen tiba-tiba subur. Atau uang yang tadinya tidak ada tiba-tiba mengalir deras. Tapi sebagai gantinya, setiap waktu tertentu akan ada tumbal yang harus dipenuhi. Tumbal ini kadang berupa nyawa orang lain, kadang anggota keluarga sendiri. Ada yang bilang, makin dekat hubungan darahnya, makin besar kekayaan yang didapat. Karena itulah, tidak jarang orang yang ikut pesugihan ini akhirnya kehilangan anak, istri, atau orang tua mereka dengan cara yang tidak masuk akal. Orang sehat tiba-tiba meninggal, anak kecil tiba-tiba jatuh sakit, lalu tidak bisa disembuhkan, atau orang tua tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ritual ini tidak berhenti di situ. Setelah perjanjian dibuat, orang itu harus terus menjaga tali pocong yang diambil. Tali itu disimpan di tempat khusus, biasanya di dalam peti kayu atau botol kaca yang ditutup rapat. Tali itu tidak boleh dibuang atau dipindahkan sembarangan. Kalau sampai hilang, pocong akan menuntut langsung. Ada cerita tentang seorang pria desa yang pernah ikut pesugihan ini. Awalnya dia hanya ingin punya rumah megah. Dia berhasil melakukan ritual. Dan benar, hanya dalam waktu beberapa bulan dia bisa membangun rumah besar di tengah desa. Tapi suatu hari, tanpa sengaja anaknya menemukan botol berisi tali pocong itu dan memainkannya. Malam harinya, anak itu demam tinggi. Matanya melotot, mulutnya komat kamit sendiri. Sampai akhirnya, anak itu meninggal dalam keadaan aneh, dengan lidah terjulur panjang. Orang-orang percaya itu adalah tumbal yang diminta karena kesalahan menyentuh benda keramat itu. Cerita lain datang dari seorang ibu yang juga ikut pesugihan. Dia ingin usahanya laris. Setelah melakukan ritual, benar saja, tokonya selalu ramai pembeli. Tapi suatu malam, saat dia sedang sendiri di rumah, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk keras. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia menoleh ke dalam, dia melihat ada pocong duduk di ruang tamu. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arahnya. Ibu itu pingsan seketika. Esok paginya, suaminya ditemukan meninggal di kamar. Padahal, malam sebelumnya masih sehat. Kisah-kisah seperti itu yang akhirnya menyebar luas di kalangan orang luar desa. Mereka percaya, desa itu kaya bukan karena kerja keras, melainkan karena perjanjian dengan pocong melalui tali jenazah. Dan setiap kekayaan yang diperoleh selalu dibayar dengan nyawa. Entah nyawa orang terdekat, atau bahkan nyawa orang yang tidak bersalah. Maka dari itu, banyak orang luar yang tidak berani mendekati desa itu di malam hari. Mereka takut terseret ke dalam ritual, atau malah dijadikan tumbal. Jalan menuju desa itu seringkali sepi, apalagi kalau sudah lewat tengah malam. Orang Jawa bilang, kuburan iku ora wedi nenek ora diganggu. Nanging nenek wis kowe sing ganggu, owek diu sing bakal diganggu. Kuburan itu tidak menakutkan kalau tidak diganggu. Tapi kalau kamu yang mengganggu, maka kamulah yang akan diganggu. Begitulah awal dari ritual pesugihan tali pocong. Ritual yang katanya bisa bikin orang kaya raya dalam sekejap, tapi dengan harga yang tidak pernah sebanding. Harga yang dibayar bukan sekadar harta, melainkan nyawa manusia. Dan dari sinilah cerita mengerikan tentang desa yang akhirnya hilang itu bermula. Sejak malam itu, hidup Surya berubah total. Usaha warung sembako yang tadinya sepi, mendadak ramai. Dagangan yang dulu sering basi, kini selalu habis dibeli orang. Uang mengalir deras. Rumah yang dulu cuma berdinding papan perlahan berubah jadi bangunan megah dengan tembok kokoh, cat baru, bahkan ada perabotan modern yang jarang dimiliki orang desa. Semua tetangga heran melihat perubahan itu. Surya hanya tersenyum, seolah semua hasil kerja kerasnya sendiri. Namun di balik senyum itu, ada rahasia kelam yang tak pernah bisa dia ceritakan. Malam-malamnya bukan lagi malam yang tenang. Sejak melakukan perjanjian dengan pocong di bawah pohon randu, Surya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia memejamkan mata, selalu ada suara aneh yang mengganggu. Awalnya cuma seperti ketukan pelan di jendela, tok, tot. Lama-lama suara itu berubah jadi dentuman keras, seperti ada yang menghantam kaca dengan benda berat. Saat dia memberanikan diri membuka tirai, sosok putih itu sudah menunggu di luar. Pocong tanpa wajah, hanya kain kafan kusam dengan bekas tanah menempel di sekujur tubuhnya. Wajahnya kosong,
hanya permukaan rata berwarna abu-abu pucat, seolah benar-benar tidak punya mata, hidung, atau mulut. Surya membeku setiap kali melihatnya. Yang lebih mengerikan, sosok itu tidak pernah bergerak cepat. Dia hanya berdiri diam menatap ke arah dalam rumah. Tapi hawa dingin yang menusuk tulang terasa semakin dekat. Seolah-olah pocong itu masuk ke dalam pikirannya. Tak berhenti di jendela, pocong itu juga sering muncul di atap rumah. Suatu malam, Surya mendengar suara duk, dak-dak, berulang-ulang di atas genteng. Awalnya dia kira kucing, tapi suara itu terlalu berat. Dia menunggu dengan jantung berdebar, hingga tiba-tiba ada jejak kaki yang bergerak pelan di atas. Saat dia menoleh ke lenggit-lenggit, bayangan putih terlihat menunduk dari sisi atap. Kain kafannya menjuntai. Wajah tanpa bentuk itu menatap langsung ke bawah. Surya hampir terjatuh dari kursi saking kagetnya. Yang paling membuatnya tak tahan adalah ketika pocong itu muncul di kamar mandi. Pada suatu malam, Surya merasa ingin buang air. Begitu membuka pintu kamar mandi, dia melihat sosok itu sudah berdiri di sudut ruangan sempit, tubuhnya kaku, kepala menunduk. Bau tanah basah dan busuk langsung menyergap. Surya mundur dengan kaki gemetar. Tapi pintu kamar mandi tertutup sendiri dengan keras, seolah ada tenaga gaib yang menahannya. Dari balik kegelapan, suara berat berbisik pelan, "Wiswayahe, tumbal, sudah waktunya." Tumble. Surya ketakutan sampai jatuh terduduk, dan sejak saat itu, dia tak pernah lagi berani masuk kamar mandi sendirian di malam hari. Bukan hanya Surya, warga lain yang ikut pesugihan mengalami teror serupa. Ada yang tiap malam mendengar suara loncatan pelan di pekarangan duk, dak-dak, seperti pocong yang melompat-lompat. Ada yang mendapati kain pocong tergantung di jendela kamar, padahal pintu terkunci dari dalam. Bahkan ada yang bercerita, saat mereka makan bersama keluarga, tiba-tiba kursi di meja makan ditarik sendiri. Lalu sosok pocong duduk di sana tanpa suara. Teror itu perlahan-lahan menggerogoti kewarasan mereka. Banyak warga yang tidak bisa tidur, wajah mereka pucat, mata cekung dan tubuh lemas. Meski kaya mendadak, hidup mereka jauh dari kata bahagia. Mereka tahu, kekayaan yang didapat bukan tanpa harga. Setiap kali pocong datang, itu pertanda tumbal berikutnya akan diambil. Satu persatu keluarga di desa itu mulai menghilang. Awalnya seorang anak kecil ditemukan meninggal mendadak di ranjangnya, tanpa sebab jelas. Besoknya, seorang lelaki tua hilang saat pergi ke ladang. Warga mencarinya berhari-hari, tapi yang ditemukan hanya topi capingnya di tepi sawah. Lalu ada juga seorang wanita yang tengah hamil besar. Tiba-tiba lenyap dari rumahnya tanpa jejak. Suaminya panik, melapor ke tetangga, tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Hanya ada bercak tanah basah dan jejak kain di lantai rumahnya. Desa yang dulunya ramai mendadak jadi mencekam. Orang-orang tak lagi berani keluar malam. Anak-anak dilarang main jauh dari rumah. Bahkan suara ayam berkokok dini hari pun terdengar seperti isyarat kematian yang semakin dekat. Malam demi malam, Surya semakin tersiksa. Pocong tanpa wajah itu terus muncul. Makin sering, makin dekat. Kadang dia bangun tidur dan menemukan sosok itu berdiri di samping ranjang. Kain kafannya hampir menyentuh kakinya. Surya berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuh Nia kaku, tidak bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanya menatap kosong ke wajah tanpa bentuk itu. Sampai akhirnya sosok itu lenyap perlahan, meninggalkan bau tanah basah yang menusuk hidung. Ada satu malam yang tak akan pernah dia lupakan. Surya baru saja pulang dari warung. Uang hasil penjualan hari itu banyak sekali, lebih dari biasanya. Tapi begitu masuk rumah, dia melihat lantai ruang tamu penuh dengan jejak tanah basah. Jejak itu berantakan, seperti ada seseorang yang baru keluar dari kuburan, lalu berjalan masuk. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar anaknya. Dengan tangan gemetar, Surya membuka pintu kamar. Anaknya tidur pulas, tapi di sudut ruangan berdiri pocong itu. Tanpa wajah, tanpa suara, hanya berdiri diam, sambil menunjuk ke arah anaknya. Surya langsung menjerit, "Ojo, ojo njupuk, anakku, njupuk aku weh, aja deweke. Jangan ambil anakku, ambil aku saja, jangan dia." Pocong itu tidak bergeming. Dalam sekejap, lampu kamar mati sendiri, dan ketika lampu kembali menyala, anaknya sudah tidak ada di ranjang. Surya hanya menemukan kain kafan basah tergeletak di atas bantal. Keesokan paginya, Surya mencari ke seluruh desa, berteriak memanggil nama anaknya. Tidak ada yang tahu. Tetangganya hanya bisa menatap dengan wajah dingin, seolah sudah paham apa yang terjadi. Mereka juga sudah pernah kehilangan keluarga dengan cara serupa. Tidak ada yang berani menolong, karena semua tahu, sekali perjanjian dibuat, tumbal tidak bisa diganggu. Semakin lama, desa itu seperti kehilangan nyawa. Rumah-rumah megah berdiri, tapi penghuninya sedikit demi sedikit lenyap. Ada yang mati mendadak,
Ada yang hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah bangunan-bangunan kosong, jalanan sepi, dan kabar angin tentang pocong tanpa wajah yang terus berkeliaran di sana. Orang luar yang mendengar kisahnya memilih menjauh. Bahkan warga desa tetangga pun jarang lewat di dekat situ. Mereka percaya roh pocong itu bukan hanya menghantui para pelaku pesugihan, tapi juga siapa saja yang berani mendekat. Desa iki dudu desa manungsa maneh. Begitu kata seorang kakek tua di desa sebelah. Sing urip wis kalah karo sing ora katon. Desa itu bukan lagi desa manusia, yang hidup sudah kalah dengan yang tak terlihat. Dan memang benar, seiring berjalannya waktu, desa itu benar-benar hilang dari peta. Tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi suara kehidupan, hanya tersisa cerita mengerikan tentang pocong tanpa wajah yang menagih tumbal, terus menghantui siapapun yang pernah berani bermain-main dengan perjanjian. Gelap, desa itu perlahan-lahan lenyap dari kehidupan. Bukan lenyap secara fisik, melainkan seperti ditelan kabut gelap yang menyingkirkan setiap manusia dari dalamnya. Orang-orang luar yang biasa melewati jalan desa itu mendadak merasakan perubahan aneh. Jika biasanya terdengar suara ayam berkokok, anak-anak berlari, atau ibu-ibu menumbuk padi di pagi hari, kini yang terdengar hanya keheningan panjang. Sesekali angin lewat membawa aroma anyir yang tak jelas asalnya, bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. Rumah-rumah di desa itu masih berdiri megah. Catnya masih baru, pintunya masih kokoh, gentengnya masih tersusun rapi. Tapi anehnya, semua pintu terkunci rapat. Tak ada satupun jendela yang terbuka. Orang luar yang coba mendekat merasa seperti ditatap oleh ribuan mata dari dalam. Padahal, tak ada seorang pun terlihat. Dari kejauhan, desa itu tampak seperti lukisan yang indah. Tapi begitu masuk, hawa mencekam langsung menusuk ke tulang. Beberapa orang pernah nekat masuk. Biasanya pemuda dari desa sekitar yang penasaran. Mereka masuk dengan langkah pelan, mencoba membuka pintu rumah satu persatu. Tapi semuanya terkunci dari dalam. Ada yang mengetuk, tidak ada jawaban. Ada yang mencoba mengintip lewat celah jendela. Tapi yang terlihat hanya ruangan gelap dan kosong. Seperti rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal jelas rumah itu masih baru. Lalu, muncul kisah yang membuat bulu kuduk orang semakin merinding. Mereka yang berani masuk terlalu jauh ke dalam desa sering mendengar suara aneh. Suara itu datang dari arah kuburan yang ada di tengah desa. Dak dak, berulang-ulang. Seperti ada yang sedang memukul tanah dari dalam. Awalnya pelan, lama-lama semakin keras, seolah ada seseorang yang berusaha keluar dari liang lahat. Beberapa orang langsung lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi. Ada cerita seorang pria bernama Karto dari desa sebelah yang penasaran. Dia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Malam-malam dia masuk sendirian, membawa senter. Katanya, dia ingin melihat sendiri apa yang ada di dalam rumah megah itu. Dia sempat menyalakan senter ke sebuah ruang tamu. Dan di sana terlihat sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Tergantung di dinding ruang tamu sebuah rumah besar, ada tali pocong. Tali itu sudah berlumuran tanah, warnanya coklat kehitaman, seperti baru saja ditarik dari kuburan. Tali itu digantung rapi, seperti sebuah hiasan atau pajangan berharga. Karto langsung pucat, tangannya gemetar, lalu buru-buru kabur keluar. Sejak malam itu, dia sakit demam tinggi berhari-hari, selalu mengigau sambil teriak, "Ojo, ojo ndelok maneh. Jangan lihat lagi." Cerita itu menyebar dengan cepat, membuat orang semakin yakin kalau desa tersebut memang sudah dikutuk. Mereka percaya bahwa semua rumah di desa itu kini bukan lagi dihuni manusia, melainkan roh-roh pocong yang dulu dipakai untuk pesugihan. Setiap rumah menyimpan tali pocong sebagai tanda perjanjian, dan karena penghuninya sudah diambil sebagai tumbal, kini hanya sosak-sosak gaib yang menetap di sana. Ada juga kesaksian seorang sopir truk yang kebetulan melintas malam hari di jalan dekat desa. Dia bercerita, dari spion mobilnya terlihat sekilas seperti ada kerumunan orang berdiri di pinggir jalan desa itu. Mereka semua berpakaian putih lusuh, berdiri berjajar diam tanpa bergerak. Sopir itu sempat mengira sedang ada acara tahlilan atau orang pulang dari kuburan. Tapi saat dia menoleh langsung dengan mata kepala sendiri, jalanan kosong. Tapi saking takutnya, dia memacu truknya keng-keng-keng-keng dan tidak pernah lagi mau lewat jalur itu malam hari. Desa itu makin terkenal sebagai desa hilang. Orang-orang menyebutnya desa pocong tali jenazah. Anak-anak dilarang main ke sana. Orang dewasa pun enggan melintas. Bahkan warga sekitar lebih memilih memutar jalan jauh daripada harus melewati desa itu. Kabarnya, mereka yang nekat masuk terlalu jauh sering tersesat. Ada yang jalan berjam-jam tapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Ada juga yang merasa seperti diputar-putar, hingga akhirnya pingsan dan baru sadar sudah berada di luar desa. Seorang pemuda bernama Darto pernah mengalami kejadian itu.
Dia bercerita bahwa malam itu ia menantang temannya untuk masuk ke desa terkutuk itu. Awalnya biasa saja, dia dan dua orang temannya berjalan masuk sambil menyalakan lampu petroma kecil. Tapi anehnya, setiap kali mereka berjalan, mereka merasa melewati rumah yang sama berulang kali. Bentuk rumahnya, cat dindingnya, bahkan pohon randu di depan rumah itu semuanya sama persis. Mereka berjalan terus, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Setelah 2 jam, salah satu temannya mulai menangis ketakutan, merasakan hawa dingin yang makin menusuk. Dan ketika mereka berhenti, mereka mendengar suara dak-dak dari dalam tanah. Semakin lama semakin dekat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Mereka panik, langsung berlari tanpa arah sampai akhirnya pingsan. Saat sadar, mereka sudah berada di pinggir jalan raya. Lampu petromak pecah, dan salah satu temannya hilang entah kemana. Cerita itu membuat suasana makin mencekam. Banyak orang percaya bahwa mereka yang hilang di desa itu bukan lagi manusia, melainkan sudah menjadi bagian dari penghuni gaib. Ada desas-desus. Setiap kali ada orang hilang, jumlah pocong yang berdiri di jalan desa semakin banyak. Seperti sebuah pasukan yang bertambah seiring tumbalnya. Kakek tua di desa sebelah sering memperingatkan cucunya, "Ojo nganti mlebu kana le, desa kuwi dudu gawen wong urip maneh. Jangan pernah masuk ke sana. Nah, desa itu bukan lagi tempat untuk manusia hidup." Kata-kata itu jadi pegangan banyak orang, membuat mereka semakin menjauhkan diri dari tempat itu. Yang paling menyeramkan adalah cerita tentang suara azan yang tak pernah selesai. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, jika berdiri di perbatasan desa itu, orang bisa mendengar suara azan samar-samar dari dalam. Tapi suara itu selalu berhenti di tengah-tengah, tepat di kalimat hayya alal, lalu berubah menjadi tawa panjang yang menggema. Tidak ada yang tahu siapa yang mengumandangkan azan itu, tapi hampir semua orang sepakat bahwa itu bukan suara manusia. Semakin lama, desa itu benar-benar dianggap hilang. Orang-orang bahkan lupa nama asli desanya. Yang mereka ingat hanya kisah seramnya. Padahal rumahnya masih ada, jalannya masih terbuka, tapi tidak ada seorang pun yang berani masuk lagi. Desa itu hanya tinggal mitos hidup, cerita yang terus diturunkan dari mulut ke mulut. Dan di salah satu rumah paling besar, yang pintunya selalu tertutup rapat, konon masih tergantung tali pocong itu di ruang tamu. Tali yang dulu dipakai untuk mengikat jenazah, kini jadi penanda perjanjian terlarang. Seolah-olah roh-roh yang terikat padanya masih menjaga rumah itu agar tidak disentuh manusia. Beberapa orang percaya, selama tali itu masih ada, desa itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dia akan tetap ada, tapi hanya untuk dunia gaib. Dunia manusia tidak lagi berhak melihatnya kecuali jika seseorang nekat masuk. Dan bagi yang masuk, tidak semua bisa kembali dengan selamat. Ada satu kalimat yang sering diucapkan orang tua ketika bercerita tentang tempat itu. Desa sing wis dikepung pocong, ora bakal bali dari desa manungsa. Desa yang sudah dikepung pocong tidak akan pernah kembali jadi desa manusia. Kata-kata itu menggema seperti kutukan yang nyata. Dan hingga kini, tidak ada seorang pun yang berani membantahnya. Sejak hari itu, nama desa itu lenyap dari peta. Tapi justru makin melekat di ingatan orang-orang sebagai desa hilang. Orang-orang yang masih nekat mencoba masuk ke sana selalu pulang dengan wajah pucat, atau bahkan tidak pernah pulang sama sekali. Mereka yang beruntung kembali, biasanya hanya bisa berdiam diri. Mulutnya terkunci rapat, enggan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Tapi mata mereka tidak bisa berbohong, tatapan kosong, tubuh gemetar, dan mimpi buruk yang terus menghantui. Ada banyak cerita yang beredar, masing-masing menambahkan lapisan kengerian pada nama desa hilang itu. Ada yang bilang kalau pada malam Jumat Kliwon, desa itu tidak benar-benar kosong. Dari kejauhan terlihat rumah bercahaya, lampu-lampunya menyala terang, suara gamelan terdengar sayup-sayup, bahkan aroma masakan seperti orang hajatan tercium sampai ke jalan raya. Tapi begitu ada yang berani mendekat, semuanya lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanya rumah kosong dengan pintu terkunci rapat, jalanan sepi, dan suara angin yang melolong. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sosok-sosok putih berdiri di tengah jalan desa. Jumlahnya puluhan. Mereka bukan sekadar pocong biasa. Di tubuh mereka masih melilit tali pocong yang kotor. Ada yang panjang menjuntai sampai ke tanah. Ada yang melingkar erat di leher. Ada juga yang kusut menempel di tubuh. Pocong-pocong itu tidak melompat, tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan kepala sedikit menunduk. Tapi meski diam, hawa kematian yang mereka pancarkan membuat siapapun yang melihatnya kehilangan tenaga. Ada seorang pemuda yang nekat memotretnya dengan ponsel. Tapi begitu pulang, ponselnya hanya menampilkan layar hitam. Dan keesokan harinya pemuda itu meninggal mendadak tanpa sebab. Orang-orang makin yakin bahwa desa itu bukan benar-benar hilang, melainkan sudah beralih tangan. Dari tangan manusia
ke tangan para pocong pesugihan. Mereka percaya desa itu kini menjadi semacam kerajaan gaib, tempat roh-roh pocong berkeliaran, menunggu giliran untuk mengambil tumbal baru. Kata orang tua di sekitar sana, "Wis dudu tanah manungsa meneh." "Leh, desaku isaiki wis dadi daleme pocong. Itu bukan tanah manusia lagi." Nah, desa itu sekarang sudah jadi rumah pocong. Banyak cerita lain yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang bilang, jika berjalan melewati jalan desa itu sendirian, kadang terdengar suara bisikan halus di telinga, seperti suara orang yang baru saja dimakamkan. Suaranya lirih, berat dan penuh rintihan. "Tulung, buka tali iki. Tulung, tolong, lepaskan tali ini. Tolong." Jika seseorang menoleh mencari sumber suara, yang terlihat hanya tanah bergetar pelan, seolah ada tangan yang meronta dari dalam. Ada pula cerita tentang seorang ibu yang nekat mencari anaknya yang hilang di sana. Dia masuk sendirian, memanggil-manggil nama anaknya di setiap rumah kosong. Setelah berjam-jam, dia mendengar suara tangisan anak dari salah satu rumah. Dengan penuh harapan, dia mendobrak pintu dan masuk. Ruangan itu gelap, bau tanah menyengat. Di sudut ruangan, dia melihat sosok anak kecil duduk meringkuk. "Nah, kene ibu, ayo bali," katanya sambil meraih. Tapi saat anak itu menoleh, wajahnya berubah menjadi wajah pocong kusam tanpa mata, dan kain kafannya melilit sampai ke leher. Sang ibu menjerit dan lari terbirit-birit. Tapi sejak hari itu dia tidak pernah lagi bisa bicara normal. Mulutnya hanya bisa mengulang kata, "Anakku, pocong, anakku, pocong." Berulang-ulang waktu demi waktu berlalu, tapi cerita tentang desa itu tidak pernah hilang. Justru semakin menguat, semakin menyeramkan. Ada kalanya orang-orang dari luar daerah sengaja datang hanya untuk membuktikan, membawa kamera, membawa alat perekam, mencoba menguak misteri, tapi hampir selalu berakhir buruk. Ada yang kehilangan arah, ada yang hilang kontak dengan tim, ada juga yang kembali dengan rekaman kosong penuh suara duk, dak-dak, sepanjang malam. Dan memang, suara itu selalu jadi ciri khas desa tersebut, dak-dak, duk, seperti tanah yang dipukul dari dalam. Ada yang bilang itu suara pocong yang mencoba keluar dari liang lahat. Ada yang percaya itu tanda tumbal baru sedang ditagih. Suara itu terdengar di jalan, di halaman, bahkan di dalam rumah kosong. Suara itu bisa datang kapan saja, tapi hampir selalu muncul lebih keras ketika malam Jumat Kliwon. Bagi orang-orang desa sekitar, semua kisah itu jadi peringatan. Mereka tidak pernah lagi berani mendekat, apalagi melintas saat malam. Mereka percaya, jika nekat melewati jalan itu ketika hari gelap, maka bayangan pocong akan ikut pulang, berdiri di depan jendela, atau duduk di atap rumah mereka. Itulah sebabnya, jalan menuju desa itu kini jarang dilalui. Padahal, jalan itu dulu jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan. Seorang kiai dari daerah lain pernah mencoba melakukan doa di perbatasan desa. Katanya, dia ingin menenangkan roh-roh yang gentayangan. Malam itu dia duduk bersama beberapa orang, membaca doa dengan suara lantang. Tapi di tengah doa, angin kencang berhembus, membuat suara hilang tenggelam. Lampu-lampu petromak padam, dan dari dalam desa terdengar suara tawa panjang, berat, seperti banyak orang menertawakan. Doa itu tidak pernah selesai, karena orang-orang yang ikut sudah lebih dulu lari ketakutan. Kiai itu hanya menggeleng dan berkata, "Iki dudu sekadar arwah penasaran. Iki wis dadi kerajaan gaib. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini sudah jadi kerajaan gaib." Semua cerita itu pada akhirnya membuat desa itu semakin ditakuti. Orang-orang tidak lagi menyebut nama asli desanya. Mereka hanya menyebutnya desa hilang. Sebutan itu bukan karena desa fisiknya lenyap, tapi karena desanya sudah hilang dari dunia manusia. Dan yang paling menakutkan adalah keyakinan bahwa desa itu bisa muncul kapan saja. Di hadapan orang-orang yang tidak waspada, ada kisah seorang pengendara motor yang pulang larut malam melewati jalan selatan, Jawa Tengah. Dia melihat sebuah desa terang benderang, rumah-rumah megah berjajar, jalanan aspal mulus. Bahkan ada beberapa orang yang terlihat duduk di teras. Dia merasa heran, karena setahunya jalan itu tidak melewati desa sebesar itu. Tapi karena lelah, dia tidak berpikir panjang dan memutuskan berhenti sebentar untuk istirahat. Dia menepi ke sebuah warung sederhana yang masih menyala lampunya, duduk, lalu memejamkan mata sejenak. Saat membuka mata, dia terkejut bukan main. Warung itu sudah hancur, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Jalanan sepi, rumah-rumah gelap, dan tak ada seorang pun di sana. Dia buru-buru menyalakan motor dan kabur secepatnya. Tak pernah lagi lewat jalan itu. Sejak saat itu, orang-orang makin yakin desa hilang bukan banner-banner hilang, tapi sudah jadi milik pocong-pocong pesugihan. Mereka bisa menampakkan desanya kapan saja, seolah masih hidup,
seolah masih ramai, tapi itu hanya umpan. Siapapun yang terperdaya dan masuk terlalu jauh, tidak akan bisa keluar lagi. Jadi, kalau kalian suatu saat lewat daerah Jawa Tengah bagian selatan, lalu tiba-tiba melihat sebuah desa megah tapi sunyi, berhentilah sejenak dan pikir baik-baik. Jangan mudah tergoda dengan cahaya lampu. Jangan percaya dengan keramaian yang kalian lihat dari jauh. Karena bisa jadi, itu bukan desa manusia. Itu adalah desa hilang pocong pesugihan tali jenazah. Dan sekali kalian masuk, mungkin tidak ada jalan keluar lagi. Itulah kisah tentang desa hilang pocong pesugihan tali jenazah. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang bukan cuma harta yang hilang tapi juga jiwa. Bahkan seluruh desa bisa jadi taruhannya. Ingatlah, pesugihan itu bukan sekadar cerita, tapi peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita sentuh. Karena sekali kita melangkah ke jalannya, sulit untuk kembali. Kalau kalian lewat daerah Jawa Tengah bagian selatan, terus tiba-tiba melihat desa megah tapi sepi, jangan pernah coba masuk. Karena siapa tahu, itu bukan desa biasa, melainkan desa yang sudah jadi milik pocong pesugihan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Nanti Malam dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya gue bisa terus bawain cerita-cerita horor nyata maupun misteri dari seluruh pelosok Indonesia. Dan ingat, hati-hati kalau keluar rumah malam Jumat Kliwon, karena mungkin ada yang sedang memperhatikan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, dan selamat malam.